Salam suksma angling dharma. Kembali Bu Ratu ingatkan kepada semua para sinar, manakala kita dalam hidup ini kita sudah mempunyai suatu keyakinan yang mendasar. Keyakinan yang mendasar adalah bahwa alam semesta beserta isinya ini kan diciptakan oleh Tuhan. Tuhan itu kan bahasa umum Tuhan. Kalau secara lahir agama masing-masing kan sebutan Tuhannya kan punya nama masing-masing. Ya, agama Hindu Sang Hyang Widi atau Hyang Widi atau Ratu di Sang Hyang Widi Wase. Kalau yang agama Islam Allah, Tuhan Allah. Yang agama Kristen Tuhan Yesus. Yesus itu bukan Tuhan, makanya Tuhan Yesus. Yesus kan Nabi. Sang Buddha atau mungkin yang tidak punya agama, tidak punya agama, tapi mereka pasti punya keyakinan. Artinya keyakinan bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Mungkin dia tidak menyebut Tuhan, tapi dia yakin alam semesta ini atau mereka itu ada yang menciptakan. Kita disinilah belajar kita kesadaran diri yang intelektual kita itu yang selain masuk akal, logika adalah belajar yang benar. Selama ini kan banyak orang belajar dia mendekatkan diri pada Tuhan, tapi mereka belum ke akarnya, belum ke dasarnya. Contoh orang kan belajar aliran, ada Sai Baba, Hari Krishna, ada pemuja aliran Siwa atau sekte-sekte. Hanya itu sah-sah saja orang mau belajar apapun aliran, entah dia aliran Siwa, aliran dia sekte atau Sai Baba atau Hari Krishna. Tapi kita harus sadar dulu dan harus betul-betul yakin bahwa sumber daripada segala yang ada di muka bumi ini yang kita pelajari, yang kita nikmatin, yang kita berkat dan berkah semua itu sumbernya dari Tuhan. Tuhan dulu sumbernya. Makanya kita punya keyakinan dengan menyebut Om 4 kali itu. Om pertama itu adalah Ratu di Sandwasa atau agama Hindu Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Beliau bermanifestasi mempunyai kekuatan Sang Maha Pencipta, pemelihara, pelebur. Ya. Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Memang itu beliau sendiri. Tapi karena punya tugas, makanya ada namanya Sang Maha Pencipta, Dewa Brahma, pemelihara, Dewa Wisnu, pelebur, Dewa Siwa. Jadi di atas itu masih ada ibarat ini kepala ini. Ini sini kan kalau kita di sini kan anggaplah kepala ini kan Tuhan sendiri. Di samping ada manifestasi beliau. Ya, ada di sini ada Brahma, ya, ada di sini ada sebelah kanan ada Wisnu, ada Siwa. Di sini ada yang lebih di atas, di ubun-ubun ada Tuhan. Makanya kita di dalam belajar hukum kebenaran agar kita mendapatkan suatu sinar suci yang abadi, sinar suci yang kelanggengan dalam artian ketenangan batin yang betul-betul luar biasa. Ya, rezeki kita itu artinya walaupun kita tidak selalu artinya banyak, tapi kita selalu dilancarkan, diberikan kemudahan apapun yang kita maui, ada jalan keluar, itu namanya kita diberikan kelancaran. Jangan berpikir rezeki itu karena banyak, sebanyak-banyaknya itu kita harapkan, tapi kalau banyak mendapatkan terus artinya kita artinya tidak bisa mempergunakan yang baik kan tumpah sia-sia. Biarpun kecil, tapi kalau aliran itu terus lancar, kan itu yang sebenarnya lebih baik daripada banyak mendapatkan tapi kita tidak bisa menampung, kita menyanyiakan rezeki itu, mensalahgunakan, kan juga tidak ada artinya rezeki yang banyak itu. Jadi sembahlah dulu Tuhan yang Maha Esa dulu. Kalau kita punya keyakinan Hari Krishna, Sai Baba, ya penganut Siwaisme, penganut sekte yang lainnya, Guru itu bicara hukum kebenaran Tuhan, bukan mengatakan aliran itu tidak benar, tidak baik, salah. Ratu nggak bilang begitu, karena itu semua bersumber dari Tuhan, semua ciptaan Tuhan. Ratu tidak pernah mengatakan itu buruk, itu jelek, tidak. Sekarang kan tergantung manusianya dalam belajar itu, apakah dia dalam perbuatannya, apakah dia bisa mengaplikasikan kebaikan, tidak menyinggung orang lain, tidak menjelekkan agama lain, tidak mengganggu ajaran yang dianut orang lain. Kan itu aja kuncinya. Biarpun kalian belajar Sai Baba atau Hari Krishna atau penganut Siwa atau penganut sekte apapun, tidak apa-apa. Tapi kunci dasar pertama adalah sembah Tuhan dulu. Ratu di Sandwasa atau Tuhan yang Maha Kuasa adalah junjungan hamba yang paling utama. Barulah sebut nama junjungan yang kedua atau mungkin apa keyakinan kita.
itu benar. Tapi kalau kita selalu ya kita menjunjung yang utama seakan-akan Hare Krishna atau Sai Baba atau Siwa atau mungkin sekte yang lain atau apapun namanya, tapi kita lupa sumbernya dari mana. Karena mereka beliau itu kan sinar suci. Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa itu kan sinar suci beliau. Ada turunannya, ada namanya nabi-nabi, ada Sai Baba, ada Hare Krishna, ada sekte-sekte yang lain. Jadi kita harus bisa belajar sebagai manusia, belajar kebenaran, jangan belajar yang baik. Karena orang mendalami suatu aliran, bagi guru itu sebagai guru spiritual ketuhanan tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau orang belajar aliran itu kalau dia mengganggu sumbernya, dia mengganggu ciptaan yang lainnya, mengganggu keyakinan yang lainnya. Nah, itu keliru. Seperti misalnya zaman sekarang kan terkenal Hare Krishna. Hare Krishna itu kan suatu ajaran artinya ketuhanan juga. Kenapa ketuhanan? Karena memang bersumber daripada kitab-kitab suci. Ya, cuman masalahnya kan ada yang jadi masalah karena Hare Krishna itu dia sudah aliran tapi dia masih berKTP Hindu. Dia sudah punya cara sembahyang sendiri tapi dia masih pakai pura. Dia sudah merubah adat dan dewanya adalah Dewa Krishna, sedangkan kalau kita dalam agama Hindu dewa pemelihara kan Dewa Wisnu ya, makanya tapi dia Dewa Krishna, itu kelirunya. Nah, kalau jadi aliran yang benar, apapun agamnya, apapun simbolnya bikin sendiri, jalankan, yang penting kan perbuatan juga baik. Karena sejatinya apa yang ada di muka bumi ini sumbernya dari beliau, tidak ada masalah itu. Yang penting kita jangan mengganggu, jangan merusak tatanan dharma agama orang, keyakinan orang, jangan memaksa-maksa kita merasa paling benar, paling baik. Tapi kunci dasar yang pertama adalah Tuhan dulu, utama dulu. Karena tanpa ada Tuhan yang Maha Pencipta, tidak ada namanya sinar-sinar suci beliau itu. Itu pesan dari guru itu, biar kalian mendapatkan wahyu yang benar, biar rezeki lancar, biar jodoh dibukakan, biar kesehatan cepat dibukakan, dan lain-lainnya. Kalau itu masih belum jelas, belum benar, sulit kalian mendapatkan suatu hal yang benar juga.